Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Jadi hari ini kita akan membahas hal yang attractive, entertaining. Apa tuh kira-kira? Kata kuncinya attractive and entertaining. Apa kira-kira? Kita akan membahas dunia entertainment. Dunia entertainment tuh luas sekali ya. Yang pemeran utamanya di dunia entertainment siapa? Siapa tuh? Kalau di dunia entertainment tuh pemeran utamanya siapa sih? Iya, aktornya, idolnya, ya kan? Dia yang selalu kita lihat, idolnya. Nah, kita akan mengulas lebih jauh tentang dunia entertainment. Pertama, mungkin dari idolnya, kemudian dunia mereka seperti apa, kemudian bagaimana cara mereka berproses sehingga mereka bisa terkenal, bisa populer, kita bisa tahu banyak yang ngefans, ya kan? Nah, tapi kita juga harus tahu bagaimana memposisikan diri kita ini menjadi fans yang baik, gitu ya. Oke, awalnya kita akan membahas tentang musik dulu nih, karena saya yakin semuanya di sini adalah penikmat musik, betul? Betul? Kamu penikmat musik nggak, Ganti? Iya, musik apa? Bulan Kode 5? Terus apa? Kamu suka dengerin apa sih? Biasanya yang genre hip hop ya. K-pop? Hip hop. Oh, hip hop. Hip hop. Saya dengernya K-pop. Saya kira kamu suka K-pop. Oke, hip hop. Apa tuh misalnya? Artisnya. Uh-uh. Bisa Tyler the Creator, Travis Scott, dan lebih banyak lagi. Apa paling suka? Apa ya? Yang paling kamu suka musik Nah, favoritmu, banyak. lagu favoritmu? Satu aja dong. Misalnya. Ada Black and White by Juice WRLD. Nah, oke. Kalau Kak Shena nih, ada nggak musik favorit? Semuanya sama sih, suka dari satu-satu. Yang paling disuka? Idol dari Indo kah? Atau Korea? Atau mana nih? Jangan-jangan lagu Jawa? Tembang-tembang gitu misalnya. Apa tuh? Kalau Kak Shena sukanya apa? Gak suka? Ya, dulu semuanya sama gitu satu-satu. Jadi suka genre apapun itu ya. Oke, kalau Kak Rere, kamu suka musik yang kayak gimana Kak Rere? Kalau cara bedain genre-genrenya itu aku kurang tahu, tapi artisnya gitu. Siapa? Siapa idol favoritmu? Dari Caknan? Enggak. Enggak. Siapa Kak Rere? India. India. Iya. Sudah dengarnya apa coba? India. I think you like Indian music. Kalau Kak Kuisa? Hah? There's so many. There's so many. Maybe one. Shut up from an iPhone. Oke. Jadi kan ternyata semua suka musik ya. Atau mungkin secara nggak sadar kalian, mungkin di kelas atau misalnya di rumah lagi ngerjain tugas, tiba-tiba sedang melantunkan musik misalnya, nggak sadar lagi nyanyi misalnya, lagi keseringan dengerin lagunya siapa misalnya, terus nggak sadar sambil gitu, pernah nggak? Pernah? Enzi kayaknya nggak pernah. Apa? Oh, Misalnya lagi ngerjain sesuatu gitu, kamu karena keseringan dengerin lagu itu, terus kamu jadinya sambil nyanyi. Pernah? Nah, kamu juga pernah? Ya kan? Jadi sebenarnya musik itu sangat melekat di kehidupan kita, benar? Nah, itu musik itu kan nggak tiba-tiba langsung jadi gitu kan? Ada idolnya, ada prosesnya, ya kan? Ada agensinya, ada produsernya, dan lain-lain, ya kan? Nah, untuk mengetahui lebih dalam, kita akan mendengarkan Kak Rere nih menjelaskan sebenarnya musik tuh seperti apa sih? Apakah hanya musik yang biasa kita dengar tuh ya udah lagu aja gitu, atau seperti apa kalau menurut Kak Rere?
Eh, jadi musik itu bukan cuma kayak sekedar suara gitu. Jadi musik itu bisa jadi cara buat mengungkap ekspresi atau perasaan gitu. Kalau kalau bingung cara jelasinnya pakai kata-kata. Terus ya musik juga bisa itu cara buat menenangkan diri kalau lagi apa ya kayak lagi stres gitu. Em, terus ya terus apa ya cuma juga ada penelitian yang kalau yang orang ngedengerin musik sama yang nggak dengerin musik itu yang dengerin musik itu apa lebih tenang sama lebih eh, lebih ada kemampuan buat mengendalikan diri gitu loh. Kalau yang nggak dengerin tuh kayak apa lebih lebih gila Lebih apa? gila. Okay. So actually the music gives the impact for us. Yes. Okay. Nah kan itu kalau dari sisi musiknya nih kan. Yes. Kita pengen tahu nih sebenarnya proses untuk menciptakan sebuah lagu itu seperti apa nih? Kita akan tanya ke Kak Kenzi. Iya. Oh, Proses untuk menciptakan sebuah lagu itu seperti apa? menurut saya ya banyak sih. Soalnya kan kalau nggak punya produser harus beli beatnya dulu buat bikin musiknya. Jangan lupa buat nyiapin studio gitu buat merekam musik biar gak ada suara bocor. Kalau nggak punya ya harus nyewa lagi. Terus juga belum masuk proses mixing sama mastering biar suaranya enak didengar di headphone. Dan kalau ini digabungin bisa berjutaan rupiah. Berapa tuh kisarannya untuk menciptakan satu lagu? Paling murah deh, Ini 2 juta untuk satu lagu, produksi satu lagu. Kalau belum ada itu studio sama belum punya produser gitu, Kalau udah punya, ya mungkin misalnya udah terkenal gitu, ya, kisarannya masih lumayan. Soalnya kan juga produsernya kan juga dibayar. produsernya dibayar oleh Iya, sama artis. sama artisnya itu. Artisnya bayar ke produser, apa produsernya bayar artis? Kan buat Terus ada yang bayar? buat ngetik, Hah? buat beatnya, Buat beatnya? Siapa yang buat beatnya? produser. Produsernya. Artisnya itu buat vokal itu. Yang bayar siapa? Untuk menutup Ya, biaya produksi itu? hasil hasil musiknya. Kalau sukses ya berarti sebagian masuk ke produsernya. Berarti bagi hasil gitu kan? Oke. Nah itu proses yang panjang itu menurut Kak Kenzi gimana? Maksudnya gimana? Ya menurut kamu dengan proses yang panjang itu worth it nggak? Ya beresiko aja sih. Beresikonya seperti apa tuh? Kalau musiknya gagal ya modalnya kekuras, nggak balik modal itu. Musik gagal itu seperti apa? Ya aslinya kan maunya gede tapi stringnya dikit, jadinya Maunya gede, penghasilnya itu kurang. maksudnya penikmatnya kurang, Ya, nggak laku, nggak laris ya gitu. kan kebanyakan aplikasi itu ngebayar artisnya sesuai pendengarnya. Misal, Kalau Spotify itu setiap 1000 stream bakal dibayar $3. $3 only, Iya, 1000 stream. iya. Dikit ya. Itu untuk menutup biaya produksi. Masih kurang banget. Masih kurang ya. Ya, Jadi kira-kira berapa tuh? Untuk untung tuh butuh berapa? balik Tapi kan modal. itu baru Spotify aja kak. Belum misalnya nanti dia upload di YouTube, Tapi TikTok. kebanyakan aplikasi itu nggak ngebayar. Misalnya SoundCloud itu biasanya cuman buat apa? Ngepromosi. Kalau di YouTube, jadi kan MV-nya gitu di-uploadnya di YouTube. Kalau MV, Video kalau gitu. musik video kan dibutuhkan subscribernya bukan viewsnya. Views nggak menentukan. Akhirnya dibutuhkan satu spesifik angka subscriber buat mulai dibayar. Berapa tuh? Belum pasti saya.
Belum pernah tahu. Nah itu kan baru proses untuk menciptakan musik ya kan. Untuk menciptakan sebuah lagu butuh proses yang panjang ya kan. Nah kalau sebelum menciptakan lagu ya kan kita harus menjadi idolnya dulu, benar? Ya kan. Misalnya kita ikut, nggak kita sih, mungkin kalian ya yang suaranya bagus-bagus ikut Indonesian Idol misalnya, itu kan berapa pesaingnya, ribuan kan. Sebelum lagunya beredar dan bersaing dengan lagu-lagu yang lain, dirinya sendiri dulu, idolnya juga bersaing dengan orang yang sangat banyak menurut Kak Shena. Itu gimana tuh prosesnya? Kita pengen dengar dari Kak Shena. Sebenarnya Kak Shena ingin menjadi idol. Jadi mereka tuh sebelum membuat sesuatu itu pasti dimulai dari kayak misal ikut lomba-lomba gitu, terus juara, terus misal bisa dipandang sama orang-orang juri-juri luar gitu, terus kita juga harus mempunyai kemauan juga untuk ikut lomba itu. Nanti kita tujuannya buat apa gitu. Terus misal artis itu juga nggak cuma dilihat di layar doang, pasti mereka juga punya perjalanannya juga. Kayak proses casting itu sangat penting karena banyaknya artis itu dipilih di proses itu. Terus kayak syuting gitu buat mempersiapkan itu semua, mereka juga harus latihan, mengorbankan waktu juga buat belajar latihannya. Kalau selain ikut audisi ada nggak Kak caranya? Mungkin yang lebih easy. Ya mereka kayak memperlihatkan kemampuan mereka dari misal media sosial, ya itu tadi ikut lomba juga. Jadi sebenarnya peluang untuk terkenal sekarang kan sudah sangat terbuka lebar ya, nggak seperti zaman dulu yang mungkin harus ikut casting di mana gitu kan, datengin agensi. Sekarang kan bisa kita dengan bermodal HP misalnya kita record ya kan, mungkin telling story atau mungkin tutorial make up ya kan, atau mungkin video unboxing atau mempromosikan suatu hal. Itu kan juga salah satu bentuk cara mempromosikan diri kita bahwa kita ini berkompeten gitu kan. Jadi sekarang itu sangat banyak caranya untuk menjadi seorang artis gitu kan. Sehingga tadi misalnya tentang musik tadi ya, sekarang nggak harus benar-benar yang punya studio terus produksi yang benar-benar proper, kan nggak harus. Untuk menjadi seorang idol sekarang itu mungkin lebih sederhana. Kita bisa record di kamar kita, misalnya kita punya gitar dan mikrofon yang wireless itu, kita record terus kita upload misalnya di YouTube atau di TikTok, kemudian misalnya banyak viewsnya, banyak yang suka dengan karya kita, sehingga banyak yang reach out kita untuk ayo ini kolaborasi misalnya, atau kamu diundang mau nggak ngisi acara musik di sini misalnya. Nah jadi sekarang sebenarnya mungkin biayanya tidak sebesar dengan dulu ya, yang benar-benar harus proper. Beda lagi misalnya memang berniat untuk membuat musiknya ini, lagunya ini dengan proses yang panjang tadi, misalnya buat beatnya seperti apa, terus produsernya seperti apa, nanti video clipnya seperti apa. Nah itu justru itu yang memakan banyak biaya dan banyak waktu dan butuh konsep gitu. Tapi kan sekarang banyak sekali kemudahan yang kita akses gitu ya. Nah dari semua itu ya kan kita sudah tahu nih dunia musik seperti apa, prosesnya seperti apa, cara menjadi idol seperti apa. Nah satu hal lagi nih Kak Quinsa, mungkin bisa dijelaskan dari sudut pandang fans. Menurut Kak Quinsa seperti apa sih kita nih semua? Kan kita masih penikmat ya. Ada kan di sini yang sudah menjadi penyanyi idol? Bukan. Oke, ini kamu mau jadi ini karir ya? Kamu penyanyi? Bukan. Gitaris. Oke. Mungkin nanti misalnya kolaborasi sama Shena yang nyanyi. Misalnya Kak Shena.
Kalau Kak Firsa gimana? Kita sebagai fans di sini semuanya harusnya bersikap seperti apa? Mungkin kita bisa bersikap sewajarnya dan menghargai privasi mereka, karena kalau dipikir akses penggemar dapat menjadi tidak sehat jika orang terlalu fokus pada idola daripada kehidupan mereka sendiri. Jadi sebenarnya how to be a good fans. Mungkin saya dengan mendukung mereka, How to support them? Gimana sih caranya kita mensupport idol kita tuh? maybe we can make a video and up in TikTok or YouTube that the video is content to give spirit for better. Okay, yes. We support them by promoting how to be a good fans. Yes. Another way, how to support them instead of making a video. Karena menurut saya tidak semua orang itu akan pede dan mungkin mau untuk mensupport idol mereka dengan cara mempromosikan lewat video akun sosial media mereka masing-masing. Ada nggak cara lain? Just like a simple way. Yes. Kalau menurut teman-teman yang lain nih, how to be a good fans? Ya menghargai itu dan enggak menghujat hasilnya mereka. Tidak menghujat ya. Setidaknya ketika kita belum bisa mengapresiasi, kita juga menahan diri untuk tidak menghujat ketika Mereka menunjukkan kemampuan. yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Itu ya. Kalau menurut kamu? Sama sih, dan mungkin memberi bantuan kritik gitu loh, tapi tujuannya baik, buat improve-nya. Gimana caranya? Ya mungkin disaranin buat ngelakuin apa itu mungkin kurang pasnya gitu. Komen gitu kan, komen kritik tapi yang membangun, bukan yang justru menjelek-jelekkan atau menjatuhkan gitu ya. Kalau Kak Rere nih, menurut kamu gimana? Yes. Ya gitu. Nah, Gitu gimana? ini, Karena kamu sebagai penikmat nih, kalau menurut kamu gimana sih jadi penikmat musik yang baik itu? cara jadi penikmat musik yang baik. Kan kita semua penikmat kan? Terus Ya, how to be a good fans? fans apa? Ya, fans dalam dunia entertainment misalnya. Ya jangan jangan pernah nganggap entertainment itu kayak kayak gangguan gitu. Maksudnya ya anggapin aja kayak entertainmentnya kamu. Ya jangan Gimana? Jangan apa? ya jangan anggap entertainment itu kayak kegangguan gitu. Maksudnya gangguan? Ya anggap aja entertainment itu ya entertainment sendiri gitu.
Can you explain? Can you understand? Maksudnya bukan milikmu sendiri, gimana maksudnya? Kan sih paham? Gimana maksudnya Kak Rere? Maksudnya jangan menganggap entertainment itu sebagai dunia yang mengganggu kita. Mungkin cuma buat hiburan gitu guys. Jangan jadikan itu menjadi hal yang negatif. Yes. Begitu. Oke. Oke. Nah, saya pengen tanya nih, kan artikel kalian sudah jadi tuh. Gimana caranya kalian bisa menuliskan itu sehingga menjadi full artikel, dan apakah data yang kalian punya itu untuk menuliskan hal tersebut itu valid? Kalian tahu dari mana kalau itu valid dan benar? Kalau misalnya data yang kalian dapatkan itu tidak benar, misalnya hoax, berarti tulisan kalian hoax juga dong, ya kan? Ya enggak? Nah, gimana caranya kalian bisa mendapatkan data tersebut dan bisa memilah dan memilih mana data yang valid, yang benar, dan mana yang it's not good and it's not correct? Yes, yang mau menjelaskan lebih dulu? Kurang paham. Hah? Kan untuk menciptakan, misalnya kamu di sini membahas tentang Spotify itu membayar $3 untuk setiap 1000 streaming. Kamu tahu dari mana kalau Spotify membayar $3 untuk 1000 streaming? Saya mendapatkan informasinya dari artikel yang lumayan terpercaya seperti British Broadcasting Channel, sama juga Billboard yang terkenal sama statistik musiknya. Terus? Kebanyakan saya dapat dari situ. Berarti mendapatkan informasi dari akun yang Terpercaya. Kalau Kak Shena? Aku search dari website itu kata kuncinya, misal perjalanan menjadi idol atau aktris itu perjalanannya seperti apa, terus nanti kan muncul banyak kan, terus nanti cara pilih yang benar-benar percaya itu biasanya ada nama itunya, aktrisnya itu contohnya gitu terus Misalnya. siapa ya, aku nggak kenal, kemarin lupa ya gitu. Jadi kayak biodatanya mereka, terus kayak perjalanannya, terus nanti dari biodata itu dipilah lagi jadi penjelasan tentang aktrisnya itu di sendiri juga. Jadi kamu melihat bagaimana website yang kamu kunjungi itu menjelaskan hal yang kamu cari tersebut. Kalau Kak Rere? Ya aku search di artikel yang ada source-nya juga. Misalnya? Ya kan ada artikel ini, kan ada artikel, ya itu ada source-nya kan. Itu source-nya itu artikel juga. For example? Ya kan datanya What you mean by article? Is it article in the website or journal article on the website? How to choose the website? How do you differentiate between hoax and no? Apakah website itu terpercaya? ya lihat websitenya, kalau kelihatan terpercaya atau enggak. Gimana caranya? Ya lihat kalau ya websitenya itu terkenal atau enggak. Terus ya lihat orang lain suka pakai itu enggak buat jadi source, buat jadi artikel. Ada ini misalnya, oke, berarti website yang terpercaya. Bisa nggak kasih contoh misalnya website yang terpercaya itu seperti apa sih? Apa misalnya nama website apa yang menurut kamu terpercaya? Yes. Apa website yang menurut kamu terpercaya? Website misalnya contoh 3 website yang menurut kamu terpercaya. Atau
Makasih mas. Jadi kamu search informasi itu di mana biasanya? Di website tadi kan katanya. Iya. Nah, website yang seperti apa contohnya? Nama websitenya? Kak Rere. Ya? Yes kan sih? I typically use Fox News, CNN, and British Broadcasting Channel. Kenapa menurut kamu itu terpercaya? Because it has so many users and there are also several artists that get info from them, and like presidents also use them for to get news. What you mean presiden? Who? Prabowo? No, Donald Trump uses Fox News to get info. Not Prabowo. No, Oh, okay. Or maybe Mas Gibran? no, No, okay. Pak Bibi? No. Pak Ahyan? no. What are these? Oke. Kalau menurut Kak Quinsa, gimana caranya kita bisa mendapatkan data yang valid? Baca artikelnya itu saya udah tahu kalau platform itu kayak gimana gitu. Misalnya? Misalnya dari datanya mereka, karena mereka tuh udah ada di YouTube, jadi Apa nih ada di itu? channelnya mereka. Terus? Jadi kayak mungkin undang-undang mereka kalau di YouTube itu Gimana? Yes. How? Why you think the information on the YouTube is correct? because in there is finished the agency finish sediain biodata mereka. Then how to search article that it is correct, the data is correct and valid? Maybe in the website or maybe keep up profile. Why do you think that website is good? Because there is the biodata and the fact. Okay, so I think you mean you compare each information, is it? So, misalnya Kak Quinsa menemukan informasinya di YouTube. Nah, Kak Quinsa mengkomparasikan dengan informasi yang Kak Quinsa cari di website-website gitu. Apakah mereka ini memiliki informasi yang sama atau memiliki informasi yang berbeda? Tuh, just to clarify, is it? Yes. Okay. Then now, my last question is, setelah kalian punya satu artikel ini, tulisan yang sudah jadi ini, harapan kedepannya apa? Kira-kira dengan tulisan yang kalian punya ini, harapan kedepannya apa? Yes. Harapan saya mungkin saya bakal ngepost ke website seperti Reddit, bisa untuk orang-orang mengetahui opini saya. Kalau orang sudah mengetahui, mereka apa? Kan bisa didiskusikan apakah benar atau mungkin membuat persetujuan itu kayak mana ya? To make them agree with your opinion. Nah, terus kan kalau suaranya tambah besar kan opini saya menjadi relevan dan opini saya yang menanggap pembayaran untuk artis musik itu terlalu kecil dari memproduksi musik sendiri
mungkin aplikasi musik bisa mendengarnya lalu menaikkan pembayaran. So you will influence them, either it is the producer, and also maybe the music, entertainment. Okay. What about others? Ya sama harus pasti pemikiran kita tuh untuk memposting atau mengupload artikel itu agar orang-orang tuh bisa tahu tentang perjalanan mereka. Terus mereka itu bukan apa yang hanya kita lihat di layar gitu, cuma kita tonton, tapi mereka juga ada kerja kerasnya juga di balik itu. Jadi Kak Shane itu pengen ngasih tahu ke orang-orang kalau hal yang kita lihat itu sebenarnya memiliki proses yang sangat panjang dan kita harus menghargai itu. Sehingga mungkin ketika hal tersebut tidak sesuai dengan ekspektasi kita juga tidak boleh untuk menjudge atau menghujat. Kalau Kak Rere? Apa tadi? Dengan artikel yang kakak punya sekarang nih, kira-kira harapan kedepannya seperti apa? Ya lebih banyak orang nanti lebih suka sama musik. Lebih menghargai, Iya. lebih tepatnya, Ya, lebih bijak. ya. Ya. Misalnya? Ya lebih banyak dengerin musik sama DJ Sama? gitu. Gitu, oke. Kak Pinsa, menurut Kak Pinsa apa? Mungkin kedepannya fans bisa lebih menghargai privasinya dan tidak ada kemanapun ada pergi. Jadi lebih ke menjaga privasi, ya kan, dan menghormati, begitu, menjadi fans yang baik. Itu jadi tulisannya Kak Pinsa itu pengen mengajak orang-orang bahwa sebenarnya kita itu bisa menjadi fans yang baik, yang suportif dengan cara seperti apa, betul? Yes. Oke, terakhir. Mungkin ada yang bisa kalian sampaikan satu kalimat saja, kata-kata hari ini terkait dengan entertainment. One person, one sentence. Yes? Rere, you go first. Nanti? Gimana tadi? Kata-kata hari ini. What you want to say? Nggak tahu sih. Yes? Quinsa, maybe? Mungkin di TikTok kayak lebih banyak video pelajaran idol gitu, something itu bisa dikurangi. Video apa, Kak? Video kayak ngajarin idol sendiri. Oke. Ya, terus mungkin ada lagi? Sama kata-kata hari ini. Yes. Terserah. Iya. Terserah. Iya. Jadikanlah hari ini sebagai pelajaran dan evaluasi. Jadi lebih baik di keesokan harinya. Oke, jadi lebih baik keesokan harinya. Yang lain mungkin Kak Shena, Kak Kenzi. Kak Shena, what you want to share? Advice, reminder.
Jadikanlah suatu hal itu hmm, Yes. jadikanlah suatu hal itu jadi sebuah pengalaman. Jadikanlah satu hal itu sebagai pengalaman, apapun itu, dan pelajaran. Ya. Oke, so one sentence for me. Jangan takut untuk beropini. Jangan takut untuk menyampaikan pendapat kalian. Dengan catatan, kalian menyampaikannya dengan sopan, baik, ya kan? Dan masih menghormati atau toleran. Gitu ya. Jangan pernah takut untuk menyampaikan apa yang ada dalam pikiran kalian. Jangan biarkan argumen atau opini yang kalian punya, ide yang kalian punya, hanya berputar di dalam pikiran kalian. Karena orang itu bukan paranormal, ya kan? Misalnya Kenzi sekarang sedang memikirkan sesuatu. Maksudnya bukan paranormal yang bisa membaca pikirannya Kenzi. Apakah di atas ada translate-nya? No, it's not. Jadi kalian sampaikan apa ide kalian, sampaikan argumen kalian tanpa ada rasa takut. Dengan catatan, sampaikan dengan baik dan sopan. Selagi argumen itu benar, bukan hujat, bukan judgment, ya kan? Bukan merendahkan, gitu ya. Oke? Okay, that's all for today. Thank you for coming and join this discussion. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, everyone.